Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Wahyudin. Di sini saya akan melakukan praktikum lapang mata kuliah pertanian organik. Nah, pada pengamatan di kegiatan praktikum ini yaitu pengamatan mengenai kesuburan tanah. Nah, kondisi lahan yang akan saya lakukan pengamatan merupakan lahan belakang pekarangan rumah pribadi ya. Nah, di sini bisa dilihat vegetasinya yaitu hanya gulma beserta ilalang saja. Nah, bisa dilihat ya. Nah, oleh karena itu ini disebut juga lahan pekarangan ya, pekarangan. Nah, untuk alat dan bahan yang diperlukan pada kegiatan praktikum ini untuk pengamatan fisika, kimia, dan biologi tanah. Yang pertama, untuk pengambilan sampel diperlukan alat ukur untuk mengukur luasan tanah untuk pengambilan sampel nanti dengan menggunakan meteran jahit. Selanjutnya yaitu juga diperlukan cangkul atau cetok yang kecil, nah yang sekiranya bisa buat mengambil sampel nanti. Selanjutnya dibutuhkan juga gelas cup ini. Nah, ini untuk mengambil sampel tanah untuk pengamatan fisika tanah. Selanjutnya ada juga wadah. Wadah ini untuk menyimpan bongkahan-bongkahan tanah. Pada pengamatan fisika tanah ini kita mulai dulu dengan mengukur kira-kira volume yang akan diambilnya ya. Yang pertama mengukur dulu sekitar 20 cm. Untuk mempermudah pengambilannya, jadi saya ambil 20 cm kali 20 cm kali 20 cm. Untuk selanjutnya kita langsung pengambilan menggunakan cangkul ini ya. Selanjutnya ini tanah yang tadi sudah kita gali ya, bongkahan tanahnya sedalam 20 cm kurang lebih. Nah, ini bagian atas, ini bagian bawahnya. Selanjutnya langsung kita simpan di wadah kotak ini. Biarkan ini berbentuk bongkahan karena kita akan mengamati fisika terlebih dahulu ya. Oke. Ya, selesai. Ya baik, pada pengamatan kimia sebelumnya tadi sudah dibuat pengamatan dengan membentuk diagonal dan diperoleh beberapa bongkahan seperti ini. Nah, bongkahan ini selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah, dicampurkan tanah komposit ini ke dalam wadah seperti ini. Nah, untuk selanjutnya langsung kita melakukan pengamatan untuk kimia tanah. Ya, selanjutnya kita melakukan pengamatan biologi tanah, yakni dengan mengukur kedalaman tanah dulu yang akan diambil, yaitu sebanyak sedalam 20 cm. Nah, ini untuk pengamatan biologi. Selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah ya, biarkan dalam bentuk bongkahan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya langsung kita melakukan pengamatan biologi tanah, yaitu dengan berapa banyak mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah ini. Selanjutnya pengamatan investasi gulma. Nah, pengamatan investasi gulma ini kita membuat ini juga dulu petakannya terlebih dahulu ya. Petakannya dengan ukuran 25 cm kali 25 cm. Ya, selanjutnya setelah dilakukan pengambilan sampel di lapangan diperoleh hasil. Nah, pada pengamatan kekeruhan ini yaitu dengan memasukkan sampel komposit ke dalam wadah berisi air ya, air biasa pada air keran ya pada cup ini. Nah, diperoleh tingkat kekeruhan yaitu tergolong keruh. Nah, untuk kekeruhan sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena adanya tanah, lumpur, lempung, plankton, jasa draining, dan partikel-partikel halus yang tercampur dalam air tersebut. Nah, selanjutnya untuk pengamatan tekstur, struktur, dan bahan organik pada aspek fisika ini dapat dilihat tekstur diperoleh lempung liat berpasir dengan strukturnya yaitu persentase pasir sebanyak 52% dan persentase debu sebanyak 24% dan persentase lempung 23%, sedangkan bahan organik yaitu 0,02%. Nah, untuk pengamatan aspek fisika ini perlu dilakukan pengendapan terlebih dahulu pada sampel tanah ini, yaitu selama 24 jam atau 1 hari 1 malam. Sehingga hasil yang diperoleh ini lebih akurat. Nah, setelah dilakukan perhitungan ya diperoleh hasil seperti ini.
Ya, selanjutnya pada pengamatan aspek kimia untuk tanah ini diambil sampel tanah hanya 1 sendok saja ya. Nah, selanjutnya diberikan asam cuka sebanyak 2 sendok teh. Nah, dapat dilihat. Nah, selanjutnya kita perhatikan apakah terjadi reaksi, yaitu apakah berbusa atau tidak. Apabila, karena dapat dilihat dari hasil pengujian, nah tidak berbusa sehingga tidak tergolong tanahnya alkalin. Oleh karena itu dilakukan pengujian kembali dengan menambahkan air ke dalam sampel tadi. Nah, ya sebanyak setengah cup saja. Setelah itu langsung diaduk. Nah, apakah terjadi reaksi, apakah berbusa atau tidak? Nah, dapat dilihat ternyata tidak berbusa ya. Oleh karena itu, apabila sampel tanah yang diuji ini tidak berbusa, artinya tidak tergolong asam juga. Nah, oleh karena itu pH tanah yang diamati tergolong netral. Ya, selanjutnya pada pengamatan di aspek biologi tanah dilakukan 2 kali pengamatan, yaitu pengamatan secara visual dan dengan menggunakan wireless funnel. Pada pengamatan visual tidak diperoleh cacing sama sekali, sedangkan diperoleh fauna lain sebanyak 2, yaitu fauna yang diamati terdapat semut dan juga ulat. Nah, sedangkan pada wireless funnel ini dengan menggunakan ini ya, botol minum setelah didiamkan selama 3 jam di bawah sinar matahari, diperoleh fauna lain sebanyak 4, namun cacing tidak ditemukan sama sekali. Nah, fauna lain ini sama, yaitu ada semut, terus ada ulat, ada kelabang, ya. Pada pengamatan investasi gulma diperoleh rumput yang telah kita kumpulkan dalam satu plot ukuran 25 x 25 cm. Yang pertama yaitu rumput Eragrostis amabilis. Nah, dapat dilihat ada juga 4 rumput teki, terus ada 2 rumput krokot dan 8 rumput babadotan. Nah, jadi totalnya gulma yang terdapat pada lahan ini ada plot ini sebanyak 15. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tanah pekarangan ini tergolong tanah yang masih tergolong kurang subur ya. Karena berdasarkan pengamatan aspek fisika, kimia, dan biologi, tanah ini masih terdapat kandungan bahan organik dari sifat fisika ini masih tergolong sangat kecil, yaitu 0,02%. Walaupun pada saat pengukuran pH ini tergolong pH-nya netral ya. Nah, selain itu juga pada pengamatan biologi, kandungan mikrobanya masih sangat sedikit. Nah, oleh karena itu untuk meningkatkan mikroba dalam tanah, mungkin tanah ini perlu ditambahkan kembali bahan organik tanah yang dapat memacu pertumbuhan atau perkembangan dari mikroba tanah tersebut, sehingga dapat digunakan untuk melakukan budidaya pertanian dengan baik. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.